bagaimana sih kalian memilihnya caranya tuh gitu. Misal, tadi sumbernya apa tadi dari jurnal yang apa? Boleh buka daftar referensinya tadi yang slide sebelumnya. Nah, misal dari jurnal JKSA ya, yang dari Undip, itu kan dia membahas sintesis aldehid doang kah? Kalau saya buka dari JDRF-nya itu kan sintesis 3,4 dimetoksifenilpropanol sebagai senyawa antara dalam pembuatan antibiotik bla bla bla. Nah, dari jurnal itu bagaimana sih yang kalian ambil untuk dipresentasikan ke teman-temannya? Boleh dijawab? Boleh dijawab, kelompok 1 saya sedang bertanya ke kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 11. Kalian hanya memasukkan yang teoritis saja gitu ya, kebanyakan teoritis. Bagaimana pengertian reaksi oksidasi, oke lah kalau memang memasukin pengertian reaksi oksidasi, ya dijelaskan juga dikaitkan dengan artikelnya atau jurnalnya gitu kan ya. Terus penamaan itu kan sudah pernah dijelaskan gitu ya oleh saya di kuliah, mestinya tidak perlu lagi ditambahkan gitu kan ya. Terus reaksi oksidasi primer sekunder masih bersifat secara umum, belum berdasarkan jurnalnya gitu ya. Jadi saya bertanya-tanya nih, ini kalian punya jurnal nih, asal yang penting ada jurnal atau Bu dari jurnal yang satu saya mengambil materi yang ini loh, kalau di jurnal yang kedua saya mengambil materi ini, di jurnal yang ketiga saya mengambil materi ini gitu, sehingga PPT-nya itu terangkum seperti ini gitu. Nah, itu saya mau tahu nih jawabannya dari kelompok 1. Ini Kakak pulang dulu deh. Ya silakan dijawab kelompok 1. Arma. Ini masuk ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaan dari saya tuh yang pertama. Bagaimana sih cara mengambil materinya dari jurnal-jurnal tersebut? Selfie, Salma, Zanuba, ayo tolong dijawab. Saya belum nanya tentang teoritisnya loh, saya hanya nanya Mie gimana cara ngambil jurnalnya, cara ngambil referensinya. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Untuk materi yang saya presentasikan tadi, itu saya ngambil jurnal dari sini, Bu. Yang saya masukkan itu berupa ya benar kata Ibu kalau yang teoritisnya, dan juga saya masukkan hasil dari penelitian tersebut, Ibu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana sih? Ini misal kalian share screen lah jurnalnya, gambaran alkohol. Bu ada di halaman 7 atau ada di halaman 3, ini loh Bu yang saya masukkan gitu. Kenapa saya mengambil ini? Karena menurut saya setelah saya baca jurnalnya, yang lain-lain tuh, kalau jurnal kan memang isinya banyak ya. Maksudnya isinya banyak tuh ada pendahuluan, ada metode gitu. Nah, saya ambilnya tuh yang ininya Bu, yang bagian sininya nih. Kenapa? Menurut saya ini penting soalnya belum pernah dibahas nih di perkuliahan. Kalau di perkuliahan kan dibahasnya secara teoritisnya saja. Nah, di sini ternyata ada Bu, berdasarkan penelitian tuh mereka menguji alkohol pada urin. Ternyata alkohol itu
bisa diuji dengan cara bla 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 gitu loh maksud saya jawabnya. Di halaman berapa nih slide-nya, artikelnya gitu. Bisa dijawab oleh kelompok 11 atau saya skip jawabannya. Pertanyaannya. Berarti tidak bisa dijawab. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ini pembagian ngerjain PPT-nya gimana? Si Selfie misalnya ngerjain yang jurnal ini, terus si Danuba ngerjain yang jurnal ini, si ini ngerjain yang jurnal ini, begitu. Saya tanya dulu deh satu-satu ke Arma. Arma, ada Arma? Arma? Ya, Ibu. Ya. Arma, apa kontribusimu dalam mengerjakan ini? Jadi aku sih referensinya 3 jurnal. Nah, dari 3 jurnal itu udah ada sih Bu di setiap PPT, cuman emang nggak semua. Bagian mana yang kamu kerjain? Ya. Atau saya boleh tanya sembarang aja ke kamu. Maksudnya gini, kalau saya nanya ke kamu, Bu, dari 3 jurnal itu saya baca yang jurnal pertama. Oke, saya akan tanya jurnal pertama. Tapi kalau kamu tidak jawab, berarti saya nanyanya bebas. Apa aja terkait ini, gitu. Ngerti nggak maksud pertanyaan saya, Arma? Halo, Arma. Ini saya nanyanya satu-satu, kalau Arma nggak jawab-jawab, saya nolin langsung nih. Saya nggak mungkin nungguin kamu jawab. Iya, yang kita saya sering masukin hasilnya aja Bu, terus sisanya teori. Oke, jurnal mana yang kamu baca dari 3 itu? Yang yang 3-3-nya ini. 3-3-nya kamu baca? Iya, tapi hasilnya aja. Oke, kalau gitu saya tanya ya. Pada jurnal yang bahasa Indonesia aja nih ya, yang JKSA, yang dari Undip, dia ngebahas apa sih, Arma? Apa sih isi dari jurnal itu gitu ya? Dia tuh bahas tentang apa sih di jurnal itu? Atau berdasarkan yang saya baca Bu, jurnal ini tuh membahas bla 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 yang seperti ini gitu. Bahasannya apa sih di jurnal itu? Tolong dong dijelaskan. Dari jurnal yang Undip itu, dia itu membahas oksidasi senyawa alkohol, khususnya buat si penil propanol itu, yang berubah menjadi aldehida menggunakan berbagai jenis oksidator. Terus dia fokusnya tadi sama si PCC-nya, PCC atau sama reagen PCC. Oksidasi alkohol. Sel-sel yang jadi aldehida menggunakan oksidator. Yang sama PCC.
Hah? Di jurnal ini itu membahas sintesis dari intinya adalah sintesis aldehid kan ya. Kok jadi alkohol di bagian di halaman berapa itu alkoholnya? Jadi tuh ini oksidasi alkohol yang turunan fenilpropanol terus berubah jadi aldehida. Terus itu menggunakan oksidator. Oksidatornya itu yang dipakai tuh PCC. Oke, bagaimana dari fenilpropanol bisa menjadi berubah menjadi aldehid? Bagaimana mekanismenya? Bisa dibantu oleh slide ya. Mungkin tadi ada di slide berapa Bu bahas ini gitu. Mekanismenya seperti ini. Gimana Arma? Arma bisa jawab? Hanya yang di slide yang masuk reaksi primer, Bu. Mana? Boleh ditampilkan di Benar. slide. Kok suaramu kayak ini sih mantul gitu suaranya? Yang mana? Yang ini? Arma? Slide 7. Ayo, mana slide-nya? Kenapa dia disebut sebagai senyawa antara dalam pembuatan antibiotik? Belum maju. Pertanyaan tanya jawab itu dari saya ya, jadi bukan dari teman-temannya. Tadi contoh pertanyaannya adalah seperti itu. Untuk next-nya, ke depannya, ke kelompok yang belum maju, pertanyaan saya untuk semua kelompok gitu ya. Artinya gini, misal kalaupun pembagiannya, Arma bahas jurnal 1, Zanuba bahas jurnal 2, Selfie bahas jurnal 3, tapi nggak bisa nih ditanyanya berdasarkan apa yang kalian kerjakan aja. Artinya ketika kalian menampilkan PPT kelompok 11,
maka saya asumsinya adalah semua kelompok 11 harus paham isi PPT-nya. Jadi ke depannya saya nggak akan nanya lagi, "Oh, kamu bahas apa? Kamu bahas apa? Kamu bahas apa?" gitu. Saya langsung nanya aja suka-suka saya. Maksudnya misalnya, "Arma coba jelasin slide 10," atau "Zanuba jelasin slide 3," gitu ya. Tapi karena ini kelompok 1, kelompok percontohan, maka saya masih bertanya, "Kamu bahas apa?" gitu ya. Untuk selanjutnya saya nggak akan nanya itu lagi. Tapi saya langsung nanya aja misalnya, "Saya nggak ngerti maksud dari slide 5, tolong Arma jelaskan." Dan Arma tidak boleh bilang, "Ibu, saya nggak bahas itu. Ibu, saya nggak ngerjain yang bagian itu." Gitu ya. Itu satu. Terus kedua, ketika presentasi, saya tahu ini mahasiswa ya, maksudnya mungkin belum terbiasa untuk presentasi, tapi cobalah melatih diri ketika presentasi itu bukan hanya membaca slide. Jangan cuma dibaca slide-nya doang. Kalau dibaca slide-nya doang, temenmu yang ngedengerin ngantuk. Terus kalau dibaca slide-nya doang, temenmu juga bisa baca semua. Tapi yang dibutuhkan adalah menjelaskan isi slide itu. Terus ketiga, saya kan minta kalian untuk mencantumkan jurnalnya kan ya di PPT. Di G-Drive juga, biar saya juga ngecek kan. Kenapa harus menghindari yang namanya reaksi-reaksi kimia yang ada di jurnal? Padahal kan kita memang lagi ngebahas kimia organik. Yang mana itu selama kita kuliah isinya reaksi semua gitu. Pertanyaan saya pasti seputar bagaimana mekanismenya emang. Kenapa kok dia misalnya disebut sebagai oksidator, terus tadi kenapa kok dia bisa mendeteksi gitu kan ya. Pertanyaannya seputar itu gitu ya. Terus yang keempat, dari jurnal ini sebenarnya gampang cara bikin PPT-nya. Satu, kalian tinggal screenshot kan jurnal ini. Jurnal ini membahas ini. Terus ambil topik yang berhubungan sama kimia organiknya. Oh, sintesisnya. Oh, kemarin sama Bu Frida udah sempat dibahas tuh sintesis. Kalian cari di sini. Oh, reaksi sintesisnya mana sih? Oh, ini. Oke, ketemu nih reaksi sintesisnya. Dia sintesis methyl eugenol jadi propanol gitu kan ya. Tinggal kalian screenshot satu bagian ini terus kalian jelaskan. Jadi bukan isinya adalah pokoknya isinya tulisan semua gitu. Sedangkan ketika ketemu reaksi itu sangat dihindari sama kalian. Bahkan ada yang nggak dibaca gitu, di skip gitu ya. Yang ngapain orang kita lagi bahas yang kimia organik ngapain menghindari reaksi gitu kan, agak aneh gitu ya. Terus mana lagi Bu, tapi di sini ada spektra FTIR saya nggak ngerti. Ya nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas, yang ini abaikan aja. Tapi bahas reaksinya. Ini ada satu reaksi, terus ada dua reaksi, terus ada mana lagi? Oh, ada strukturnya, terus yang berhubungan sama reaksi ini aja yang dibahas. Dan tidak perlu lagi mencantumkan dasar teori. Karena asumsinya dasar teorinya sudah dijelaskan oleh saya ketika kuliah. Jadi di sini tinggal aplikatifnya. Kalau saya kan kuliah misalnya, oksidasi alkohol primer, oksidasi alkohol sekunder. Nah, ini kan udah ada contohnya langsung ke senyawanya. Gitu. Jadi yang dimau itu seperti itu. Apakah teman-teman yang di Jimit ini paham? Paham. Oke. Jadi, silahkan buat kelompok yang belum maju diperbaiki PPT-nya. Supaya nilainya menjadi lebih bagus. 1, diperbaiki PPT-nya. 2, semua harus baca jurnalnya. Jadi nggak ada tuh yang pembagian mentang-mentang dapat jurnal 1, yang dibaca cuma 1 jurnal doang. Sisanya, nggak tahu itu urusan si dia gitu. Ya nggak gitu, kan namanya teman kelompok. Dan sebelum presentasi ya kalian diskusi, ini gimana sih mekanismenya, pasti Bu Frida nanya nih mekanismenya. Pasti dia nanya seputar reaksinya gitu loh. Seperti itu.
Terus apa lagi ya catatan untuk kelompok yang baru maju ini, kelompok 11. Nanti kelompok 11 juga memperbaiki PPT ya. Jadi di situ kan sudah ditulis sih PPT-nya oksidasi alkohol kelompok 11. Nanti tulis PPT revisi, di-upload lagi di Gdraft itu. Dan ketika menulis daftar pustaka, tulislah lengkap. Jadi kita nggak miss. Jurnal yang mana yang kamu bahas, judul, tahun, penerbit gitu kan ya, sesuai sitasi. Apa penulisan sitasi yang benar gitu ya di daftar pustaka. Lalu apa lagi ya? Tolong ketika presentasi itu sudah siap, dalam keadaan siap. Jadi saya nggak lagi nunggu-nunggu jawabannya, ayo jawabannya apa, ayo jawabannya apa, ayo tolong slide-nya diganti. Jadi semua dalam keadaan siap. Siap presentasi, siap berkuliah. Begitu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa dipahami, kita sholat dulu. Nanti kita masuk lagi jam 7. Tapi kita masih lanjut kimia organik aja. Biokimnya nanti kita ganti hari aja. Kan Pak Tunas nggak presentasi, nggak praktikum kan? Artinya kan jadwal praktikumnya Pak Tunas yang kimia organik ataupun biokim itu kan kosong kan? Nah, jadi saya rencananya mau mengganti untuk biokimnya di hari Jumat jam 17:10 di jadwal praktikumnya biokim. Terus kalau saya cek di jadwal reguler pagi, Jumat itu cuma sampai jam 15:20, artinya jam 17:10 kosong. Apakah kita bisa mengganti biokimianya yang hari ini ke Jumat jam 17:10? Kelas pagi apakah ada mata kuliah di jam tersebut? Artinya mata kuliah di luar jadwal. Kalau kelas sore kan memang bisa pasti ya, karena itu kan jadwalnya praktikum kan, Jumat. Kelas pagi apakah bisa? Ibu izin menjawab. Ya. Kalau misalnya praktikum di hari Jumat itu kan kita praktikum Pareski ya, Bu. Nah, kebetulan terkadang nggak sesuai sama jadwal, Ibu. Jadi kadang selesainya tuh jauh lebih lama, Ibu. Oh, jam berapa tuh kira-kira? Tergantung sih, Bu, karena lagi ada 2 pekan ini praktikumnya lumayan susah dan juga evaluasinya lumayan banyak. Jadi waktunya lumayan lama juga, Ibu. Kalau misalnya saya mulai jam 18:30 apakah bisa? Sepertinya bisa, Ibu. Oke, ya sudah. Kalau bisa lebih cepat Pareskinya 17:10 kita mulai. Tapi kalau Pareskinya misalnya mundur, kita mulai 18:30. Begitu? Sepakat? Baik, Ibu. Ya, oke. Ya sudah, kalau gitu kita jeda sholat dulu. Selanjutnya kelompok 1 tolong dipersiapkan dan dipahami poin-poin apa yang tadi saya komen ke kelompok 11. Jadi kelompok 11 sebagai kelompok percontohan. Jadi kelompok 1 tolong jangan diulangi lagi jangan diperbaiki lagi gitulah ya, harus lebih baik dari kelompok 11 gitu ya. Kelompok 1 siap semua? Kelompok 1